warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Buardan dan Muhammad Hilmi akan menjelaskan tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan yang satu adalah kestabilan ekonomi negara. Kontraksi ekonomi dan resesi menjadi kenormalan baru saat ini di banyak negara. Kontraksi ekonomi tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19, bukan karena kesalahan pemerintah, bukan juga kesalahan Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan. Jadi untuk itu pemerintah, BI, dan OJK diminta lebih mengutamakan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Ini kondisi juga dialami oleh banyak negara di tengah COVID-19 yang mengalami kontraksi dan resesi. Menurut Peter, saat ini OJK sudah memainkan perannya cukup baik, walaupun jauh dari mata sempurna. Terlebih masih stabil sistem keuangan di tengah pandemi tidak bisa dimungkiri adalah hasil kinerja baik dari OJK menjaga sistem keuangan sebelum dan di tengah pandemi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fatan Subich memberi jaminan kepada para investor bahwa tidak akan ada pembentukan Dewan Moneter dan Pemerintah. Berikutnya, dia juga menjanjikan dia akan ada perubahan peran BI dan OJK. Seperti ini dalam draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang reformasi sistem keuangan yang sedang disiapkan pemerintah. Dan untuk materi kedua yang saya sampaikan adalah kebijakan pembangunan ekonomi. 1. Kebijakan ekonomi terdapat 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan unsur penting pembentukan kepribadian bangsa dan kualitas masyarakat. Di berbagai negara, pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi dan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi negara. Kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Pentingnya sebuah perencanaan mendorong pemerintah untuk membuat strategi dan kebijakan di dalam pelaksanaan dan mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Setiap negara pasti memiliki urusan perencanaan seperti Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yang ada di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Investasi dan tabungan adalah modal penting dalam pembangunan. Dengan perbaikan kualitas pendidikan, masyarakat akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan sehingga bisa meningkatkan penambahan tabungan serta investasi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Sektor pertanian sebenarnya menjanjikan jika dikelola dengan baik. Misalnya, para petani menggunakan bibit unggul yang baik dalam kegiatan penanaman komoditas. Kemudian pembangunan mesin yang berteknologi canggih untuk membajak sawah. Namun hal ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemerintah harus ikut untuk menjalankan kegiatan modernisasi ini, mulai dari sosialisasi hingga pemerintah subsidi bagi para petani tersebut. Yang kelima, yang terakhir, menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan ekonomi, terutama bagi penyediaan fasilitas publik mulai dari fasilitas pendidikan seperti sekolah dan kampus, kesehatan, rumah sakit dan puskesmas, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, dan transportasi umum. Sekian penyampaian dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya yaitu Muhammad Hilmi untuk melanjutkan materi berikutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Pengertiannya di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapang kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.
Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Yang pertama, teori ekonomi neoklasik. Yang kedua, teori basis ekonomi. Yang ketiga, teori lokasi. Dan yang keempat, teori tempat sentral. Dan kelima, teori kausasi kumulatif. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Yang pertama ada entrepreneur, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab atas suatu usaha bisnis. Dan yang kedua koordinator, di mana pemerintah daerah menjadi koordinator untuk menetapkan atau mengusulkan strategi-strategi dalam pembangunan daerah. Dan ketiga, fasilitator, yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan fasilitas yang ada di daerahnya. Dan yang kelima, stimulator. Stimulator yaitu pemerintah daerah dapat bertindak khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank, namun aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Tugas dan tujuan Bank Indonesia. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian dan pemantauan. Dan yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Selanjutnya, fungsi Bank Indonesia, yaitu yang pertama sebagai penjaga stabilitas moneter. Yang kedua, mengawasi aktivitas perbankan. Yang ketiga, mengatur dan menyelenggarakan sistem perbankan. Yang keempat, melakukan penelitian dan pemantauan. Yang kelima, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan. Dan yang terakhir, keenam, berperan sebagai lender of the last resort. Untuk materi selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejarahnya, OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli. Ada 5 langkah untuk dilalui OJK sebelum pada akhirnya OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh, antara lain pada 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Pada tanggal 31 Desember 2012,
OJK secara efektif beroperasi dengan cangkupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pada tanggal 16 Maret 2013 dibentuk tim transisi OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan. Pada 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Tugas dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Secara rinciannya, tugas tersebut adalah menyusun peraturan pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat, dan sebagainya. Adanya tugas tambahan lainnya biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Fungsi dari OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut.